caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Suryani, biasa dipanggil Irma. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Jurusan saya Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas sedikit tentang materi perkuliahan saya, yaitu mata kuliah saya Kewirausahaan yang materinya tentang rancangan usaha baru. Mari kita simak bersama-sama penjelasan saya mengenai mata kuliah saya ini. Cekidot. Yang pertama, hakikat rancangan usaha baru. Suatu usaha atau bisnis akan selalu berhubungan dengan pengharapan atau expectation, yaitu harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Kita tahu betul, kepastian dari masa yang akan datang adalah ketidakpastian. Artinya, bisa menguntungkan dan bisa juga tidak menguntungkan. Jadi, suatu usaha selalu mengandung risiko. Karena itu, supaya usaha yang akan dijalankan berhasil, perlu dibuat perencanaannya dahulu. Perencanaan adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan pemilihan visi, misi, dan tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran. Dari pengertian di atas, sekarang dapat didefinisikan arti perencanaan usaha, yaitu sebagai proses penentuan visi, misi, dan tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu. Jadi, dalam perencanaan usaha baru terkandung adanya yang pertama visi, yaitu cita-cita masa depan perusahaan yang akan melakukan usaha tersebut. Yang kedua, misi adalah maksud khas atau unik dan mendasar yang membedakan perusahaan dengan perusahaan lain, serta mengidentifikasikan ruang lingkup kegiatan usaha atau perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, tujuan adalah hasil yang ingin dicapai dari usaha atau perusahaan tersebut. Yang keempat, strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan usaha dengan melibatkan semua sumber daya atau faktor produksi yang dimiliki. Dalam dunia bisnis, dikenal beberapa strategi yang biasa diterapkan perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, defender. Yang kedua, prospektor. Yang ketiga, analyzer. Yang keempat, kepemimpinan dalam biaya atau cost leadership strategy. Yang kelima yaitu diferensiasi atau differentiation strategy. Yang keenam, fokus atau focus strategy. Suatu perencanaan usaha yang baik pada umumnya memiliki sifat sebagai berikut: A. Fokus, B. Rasional dan faktual, C. Berkesinambungan dan estimasi, D. Preparasi dan fleksibel, E. Operasional. Apabila suatu perencanaan usaha memiliki sifat-sifat di atas, maka dengan membuat perencanaan usaha akan diperoleh beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan atau aktivitas dapat dilakukan secara teratur dan tujuan yang jelas. Yang kedua, menghindari pekerjaan atau aktivitas yang tidak produktif, serta penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Yang ketiga, menyediakan alat evaluasi untuk menentukan keberhasilan usaha. Yang keempat, menyediakan landasan untuk pengawasan dan upaya perbaikan. Artinya, perencanaan usaha digunakan untuk menjamin bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Proses perencanaan usaha telah dijelaskan bahwa perencanaan usaha adalah proses. Sebagai suatu proses, maka membuat suatu perencanaan usaha dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Proses perencanaan usaha, langkah pertama, mengidentifikasi peluang usaha. Langkah kedua, menentukan jenis usaha yang akan dilakukan. Langkah ketiga, melakukan studi kelayakan usaha. Langkah keempat, menyusun proposal usaha, proses dan perencanaan. Usaha selanjutnya dilakukan penilaian awal untuk menentukan jenis usaha yang paling memungkinkan dan dipandang paling menguntungkan. Tentunya dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mungkin menjadi pendukung maupun penghambat usaha kita. Studi kelayakan usaha
atau feasibility study adalah cara yang ditempuh untuk menentukan layak tidaknya suatu gagasan usaha dilaksanakan. Maksud layak di sini dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Yang kedua, aspek produksi. Yang ketiga, aspek finansial. Yang keempat, aspek organisasi dan manajemen. Pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan antara lain yaitu jumlah modal dan sumber modal yang diperlukan dan lain sebagainya. Yang kedua, format rancangan usaha baru. Poin pertamanya, ide bisnis jenis usaha pilihan. Yang kedua, alasan yang melandasi pemilihan bisnis. Yang ketiga, apa yang akan dijual. Yang keempat, apa kebutuhan dari jenis usaha yang dipilih. Yang kelima, rencana lokasi yang dipilih. Yang keenam, berapa tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang ketujuh, siapa pesaing terdekat. Yang kedelapan, pemasaran yang akan dilakukan, yaitu strategi tempat maupun strategi harga, strategi produk. Yang kesembilan, perkiraan modal usaha. 10, perkiraan perhitungan keuntungan usaha. 11, alokasi laba usaha. 12, perkiraan BEP atau break even point. Yang ke-13, kesimpulan tentang usaha. Baiklah, ini itu materi dari saya. Jika ada kekurangan saya minta maaf dan akan saya perbaiki kembali. Saya sudah saja dengan Assalamualaikum